Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 5 perkara yang jangan sampai perkara tersebut diceritakan kepada orang lain, walaupun orang itu adalah istri atau orang-orang yang kita cintai. 5 perkara ini jangan sampai siapapun tahu. Cukuplah hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Lantas, apa sajakah 5 perkara tersebut? Yang pertama adalah dosa atau aib kita sendiri. Islam melarang kita untuk membuka atau menceritakan aib sendiri setelah Allah menutupinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla kecuali al-mujahirin," yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan buruk pada malam hari, kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya berupa perbuatan buruk. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, "Wahai fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk atau jelek ini dan itu." Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutupi aibnya, lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-mujahirin adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa ia telah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah bersabda, "Setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan maksiat." Termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam harinya, kemudian di paginya ia berkata, "Wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu, padahal Allah telah menutupinya." Maka dari itu, hendaklah kita langsung bertobat ketika melakukan kesalahan dan menutup erat aib tersebut. Yang kedua, tidak boleh menceritakan aib orang lain. Aib adalah bagian dari masa lalu setiap orang, sehingga tidak boleh disebarkan, apalagi dengan maksud menjelekan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 19 tentang perintah menutup aib sesama. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ajaran Islam memerintahkan setiap muslim supaya menutup aib, baik aib diri sendiri maupun aib orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, tapi tidak beriman dengan hatinya, janganlah kamu mengumpat kaum muslimin, dan janganlah membuat aib mereka. Barang siapa membuka aib saudaranya, niscaya Allah akan membuka aibnya, dan siapa yang dibuka Allah aibnya, niscaya Allah akan menunjukkan aibnya meskipun dirahasiakan di lubang kendaraan." Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga adalah urusan ranjang suami istri. Ada beberapa umat muslim yang terkadang terlalu frontal, atau mereka yang baru menikah menceritakan hubungan intim dengan pasangan, baik suami maupun istri, kepada teman terdekat mereka, hanya untuk mencairkan suasana atau bercanda saja. Padahal dalam ajaran agama Islam, hubungan intim antara suami dan istri
tidak boleh diumbar ke siapapun. Merasa sudah sah, banyak pasangan suami istri yang memang sengaja berduaan dan menciptakan momen intim karena sudah sah. Maka tidak jarang mereka mengumbar urusan ranjang kepada orang lain. Padahal menceritakan urusan ranjang kepada orang lain adalah sesuatu yang sangat dilarang. Sebagai pasangan suami istri, janganlah sampai dibicarakan atau bahkan diumbar kepada orang lain. Hal ini menjadi perhatian Rasulullah bahwa perilaku ini terlarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, paling buruknya kedudukan manusia di sisi Allah nanti di akhirat adalah orang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya, lalu ia menceritakan rahasianya kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat adalah menjaga amanah. Jika seseorang menceritakan suatu peristiwa, kemudian ia berpaling, maka cerita itulah menjadi amanah. Hadis riwayat Tirmizi dari Jabir bin Abdullah. Amanah merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran untuk bersifat amanah ini sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Rasulullah juga pernah bersabda tentang amanah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tidak ada iman bagi sempurnanya orang-orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji. Amanah memiliki arti dipercaya atau terpercaya. Sementara itu, jika dilihat dari sisi akidah dan syariat agama, amanah adalah segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan orang lain atau pihak lain. Amanah bisa berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan. Maka amanah bisa berbentuk apa saja yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagai contoh, dalam pergaulan sehari-hari, kita sering mendengar cerita dari rekan atau sahabat tentang diri mereka dan juga orang lain. Sadar atau tidak, sebenarnya cerita-cerita tersebut menjadi amanah buat kita. Karena dipandang sebagai amanah, itu menjadi rahasia yang harus dijaga. Setiap orang yang sampai kepada kita dengan ceritanya, pada dasarnya semua adalah amanah. Apakah itu benar ataupun salah, keduanya harus dirahasiakan. Dalam arti, tidak memberitahukan kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, khianat terbesar adalah ketika engkau membicarakan saudaramu perkara yang bagimu itu menganggap dirimu jujur, padahal baginya dirimu adalah pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima adalah orang yang dipercaya memandikan jenazah. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu secara marfu, siapa yang memandikan mayat lalu ia menyembunyikan aibnya, maka Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan orang memandikan mayat, lalu melihat aibnya, kemudian menutupinya. Orang yang melihat kekurangan pada mayat tersebut ada dua macam. Yang pertama berkaitan dengan kondisinya,
dan yang kedua berkaitan dengan tubuhnya. Jenis yang pertama, misalnya jika ia melihat perubahan wajah yang menghitam dan menjadi jelek pada mayat, maka ini bisa menjadi merupakan tanda su'ul khotimah. Kita mohon kepada Allah untuk keselamatan dirinya. Maka dia tidak boleh menceritakan kepada orang lain bahwa aku telah melihat orang ini dalam kondisi seperti ini, karena ini berarti mengungkap aibnya, sementara orang itu telah pergi menghadap Robnya, dan Allah akan memberinya balasan yang pantas dengan adil atau maaf atas karunia-Nya. Yang kedua, jika ia melihat cacat di punggung mayat yang selama hidupnya ia tutupi dari orang lain, maka orang yang menutupinya saat kematiannya mendapatkan pahala ampunan yang besar sebanyak 40 kali. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah mengenai 5 hal yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.